Ketika arus modernisasi dan pengaruh budaya luar terus bergerak, ada anak muda Batak yang justru kembali ke akar. Mereka memilih Ugamo Malim sebagai jalan hidup, bukan karena terpaksa, tetapi karena terpikat. Tim Parboa-Boa mewawancarai dua penganut Ugamo Malim. Mereka merupakan penghayat generasi muda yang antusias dalam mendalami seluk-beluk hayatan kepercayaan ini. Aku lahir dan tumbuh itu di keluarga Kristen, Protestan. Orang tua juga sampai sekarang masih berada di keyakinan itu. Kan kenapa bisa jadi permeli? Ya tentunya karena ada kesadaran lah akan akar spiritual budaya Habat Tahun itu. Dan juga di kampung kami sama sekali nggak ada Ugamo Malim ini. Jadi pengenalan secara langsung awak karena Ugamo Malim nggak ada. Karena adalah kalau aku sendiri yang bilang ya panggilan, tentunya pengalaman spiritual ya kan. Nah, itulah ya, ada panggilan, ada keinginan batin yang mendorong. Dari situ mulailah menelusuri tentang Ulam Hamalimon ini dan memutuskan untuk berkeyakinan di Ugamo Malim. Kalau mulai mengarah ke situ pemikiran awak ya dari SMP lah, tapi resminya yang aku jadi permelim tahun berapa itu? Nah, tapi ada surat dikasih pengumuman dari pusat waktu mau ganti identitas kepercayaan di kartu keluarga itu tahun 2019. Jadi kan dari kecil memang udah pernah ikut, cuman pas waktu kecil lah. Jadi pas waktu kuliah nengok acara Ugamo Malim juga kan, dibawa orang tua kan, mama pada saat itu. Nengok pada saat acara itu kan kok damai gitu kan, terus orang-orangnya juga saling bantu-membantu kan. Tidak ada ibaratnya akunya yang di sini, akunya di situ, ibaratnya gitu enggak ada. Jadi ibaratnya inisiatif sendiri, ambil kerjaannya, terus juga ya saling menolong lah. Itu sih yang membuat hati tergerak, kok nyaman di sini. Ngikuti, akhirnya nanya-nanya, bisa masuk, ya udah jadinya masuk. Bagi sebagian anak muda, Ugamo Malim bukan warisan, tetapi pilihan. Nah, kalau aku pribadi berpikir begini ya, adat dan kebudayaan itu lebih melekat kepada diri manusia daripada agama. Nah, agama 3 kali sehari aku bisa ganti, tapi ditakdirkan Tuhan aku lahir jadi orang Batak, sampai mati aku akan jadi orang Batak. Nah, Imam Syekh. Jadi sempurnanya Ugamo Malim ini yang menurut pandanganku pribadi ya kan, karena aku orang Batak, ya konsep ketuhanannya orang Batak di situ, akar spiritual Habat Tahun itu ya di situ. Itu. Jadi marhaba sya'una di Ugamo Malim itu aku jadi orang Batak yang utuh. Pastinya banyak sih perubahan hidup kalau yang dulunya. Kalau yang pada saat yang dulu kan ya asal aja, ibaratnya gitu. Ya, walaupun kita yang punya nanam segala macam, ibaratnya contoh nih, ada mangga depan orang kan kita ngambil aja gitu. Cuman kalau di acara Parmalim, untuk memikirkan mangga orang aja kita nggak boleh. Ibaratnya contoh nih kan, ada mangga di situ atau pokat depan inilah, bukan kita yang punya. Kita lewat, nanti pulang ku ambil, kayak gitu kan. Tapi cuma dalam hati aja. Ujungnya kan nggak kita ambil. Itu udah salah juga kalau diajarkan kayak gini. Makanya ada namanya dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Menghayati Ugamo Malim di tengah masyarakat memiliki tantangannya sendiri. Kedua narasumber merupakan penghayat yang pernah menganut agama lain. Kalau awal-awal itu ya mengerikan lah, yang nggak diterima orang tua manapun, mana ada yang terima beda keyakinan dengan anaknya, apalagi kalau kita orang Batak Toba lah pada umumnya kan, ini kayak langsung ini dipinggirkan. Tapi karena persyaratan waktu itu dari pengumuman kan harus ada surat dari orang tua,
nenekku lah, Opung Boruku lah yang menandatangani. Nah, dari keluarga hanya Opung Boruku lah yang mendukung. Karena ketepatan aku juga besarnya depan Opung, ya orang bapak mama juga nggak bisa dilawannya Opungku. Tapi setelah sekarang ya mau lihat mah, yuk putar kata ya udah semakin menerima lah. Karena kalau misalnya di daerah Medan kan Permalin kan masih agak minoritas. Nah, lebih minoritas lah dari agama yang lainnya kan. Jadi kan apalagi kalau misalnya kita bilang agama leluhur kan pasti orang tanda kutip pasti dibilangnya kan penyembahan berhala. Jadi kan kadang kita kasih arahan, enggak lah, cuman beda penyebutan aja. Kalau di kami penyebutannya walaupun di Batam Legend Nabulun. Ya mungkin kalau di kalian Yesusnya, kalau di kami Amata Raja Syabi Batu Raja Maklin. Jadi memang ada sedikit yang agak negatif pikirannya, tapi ada beberapa yang bisa menerima. Meski demikian, lingkungan yang makin mengenal Ugamo Malim membuat mereka tidak terpinggirkan dalam pergaulan. Kalau tantangan di pergaulan ya sejauh ini nggak terlalu apalah, tapi stigma negatif yang udah ada bertahun-tahun itu ya tetap muncul sasautnya itu dalam perbincangan awak sama kawan-kawan awak gitu kan. Tapi muncul pun itu dengan tujuan memperjelasnya orang itu kebenarannya bagaimana. Misalnya Avermelim itu si Pelebegunya itu katanya itu penyembah setan, itu penyembah kayu, penyembah batu. Sejauh ini nggak ada sih kalau untuk diskriminasi. Cuman kalau untuk orang yang pengen bertanya ya kita jawab. Apa yang pengen ditahu dia kita jawab. Apa yang mau diapain dia kita jawab. Ugamo Malim syarat dengan ritualnya. Oleh karena itu, kami mewawancarai Erikson Sirait dan Dedi Hutapea untuk menggali informasi langsung mengenai makna ritual dan kebiasaannya. Ya, dari sisi peraturan di Ugamo Malim itu aturannya ada 7 ritual yang wajib harus dilaksanakan. Yang pertama itu Marari Sabtu, itu ritual Ibadah setiap hari Sabtu, mingguan. ritual mingguan. Yang kedua itu Martutuaek, itu pemberian nama terhadap si bayi sebulan setelah lahir. Nggak boleh lewat ini. Jadi itu membawa si bayi, mengenalkan si bayi terhadap sumber penghidupan. Itu air. Mata air itu kan sumber penghidupan. Martutuaek, aek itu air sebenarnya. Jadi yang ketiga Pasahat Tondi. Jadi itu kewajiban yang hidup terhadap yang maha kuasa untuk menghantarkan atau mendoakan yang sudah meninggal 1 bulan setelah dia meninggal. Nah, yang kelima itu Mardebata. Cuman sekarang kalau Mardebata ini sudah jarang sekarang. Jadi Mardebata ini ritual yang dilaksanakan oleh seseorang, sebuah keluarga besar yang memang hidupnya itu sejahtera, benar-benar sejahtera dari sisi penghidupannya, ekonominya, dari sisi anak cucunya yang betul-betul sejahtera juga, tidak boleh ada yang tersaut hukum lah ini, atau tidak tercela kehidupannya. Kemudian dari kepercayaan keyakinannya bertuhan juga betul-betul nampak. Ini yang boleh sebenarnya. Sehingga melaksanakan itu dilihat dulu memang dia itu benar-benar bisa atau tidak gitu. Ini istilahnya Mardebata. Yang kelima itu ritual Manganapait. Nah, ini ritual berpuasa sebenarnya. Berpuasa di akhir tahun kalender Batak. Jadi ini 1 bulan itu merenung dulu. Merenung dan mengaku salah atas semua kesalahan dalam 1 tahun itu yang setelah dia lakukan kepada Sang Pencipta. Itu harus betul-betul direnungkannya dan ditopoti lah, dan diakui kesalahannya. Itu yang kemudian setelah penuh 1 bulan dia merenung, di 1 hari kemudian dia harus berpuasa di akhir tahun. Pas di akhir tahun, hari terakhir, itu berpuasa 24 jam. Jadi mulai jam 12 siang sampai besok jam 12 siang.
Dimakanlah yang pahit dari 7 ramuan. Sebelum berpuasa itu dimakan, berdoa di sana langsung, di pusat, di tempat ibadah. Kemudian 1 bulan dia berpuasa, besok jam 12 itu dimakan lagi yang pahit. Nah, baru dia buka puasa. Itu sambil berdoa juga kan, ritualnya. Yang keenam, ritual pakarwanan Hari Hatutubun Tuhan. Jadi memperingati hari kelahiran Tuhan. Nah, jadi itu di hari kedua awal tahun kalender Batak. Nah, yang ketujuh itulah upacara Pamelion Bulun di bulan Sipahali. Upacara pasca panen sebenarnya, mengucap syukur atas limpahan karunia Tuhan yang telah diberikan dalam 1 tahun. Nah, di kalender ini bulan kelima sebenarnya di kalender Batak gitu. Karena di bulan keempat itu masyarakat Batak dulunya itu sudah panen. Nah, merayakan panen inilah gitu. Kalau melihat anak muda yang ada di Ugamo Malim ini bagaimana Bang melihatnya mereka memaknai? Wah, kalau misalnya ada acara kami kan, semua juga anak muda-muda di situ mengambil perannya yang udah memang tanggung jawabnya sendiri. Jadi ibaratnya nggak ada saling kau yang harus ini, ya nggak ada. Ibaratnya disuruh-suruh nggak ada. Jadi ibaratnya udah ini udah tugasku. Ibaratnya berarti mereka kan udah memahami dan mendalami agamanya sendiri dan menikmati lah ibaratnya. Maruddin Butar-Butar merupakan pengajar Ugamo Malim. Melalui pendidikan formal, ia memastikan supaya generasi muda tetap antusias dalam menghayati hayatan kepercayaan ini. Dalam agama Malim itu kan ada 2 acara besar lah ya kan. Namanya Sipa Asada sama Sipa Lima. Itu acara besar di agama Malim itu. Untuk membuat acara itu kan dibutuhkan dana kan gitu kan. Dana, dibutuhkan tenaga kan gitu kan. Kan kami anak muda kan belum bisa kan karena belum kerja atau masih sekolah kan nggak bisa memberikan uang kan gitu kan, berupa uang untuk melaksanakan acara ini kan. Keterlibatan kami itu melalui marhobas gitu, membantu orang tua menyiapkan acara itu gitu, dibantu melalui tenaga, itulah keterlibatannya. Kan dalam hari besar itu kan ada yang dari kayak si pasar itu kan acara besar itu kan, itu diiringi gondang, itu diiringi musik dia. Kami anak muda ini yang kerja kami itu, tugas kami itu mengiringi musik itu. Itulah contohnya. Enggak terlalu wajib kalau yang bisa dia main musik. Kalau misalnya nggak bisa main musik nanti dibantu contohnya mempersiapkan yang lain gitu. Ini ibadah Ugamo Malim ini general ya Pak, yang tua yang muda gitu disatuin. Untuk penyampaian khotbah ini sendiri, apakah anak muda mempunyai otoritas untuk menyampaikan atau hanya yang tua-tua saja, yang dituakan saja yang bisa menyampaikan gitu? Anak muda juga bisa. Seperti aku kan istilahnya pernah lah gitu menyampaikan khotbah ini, dan tapi artinya kita harus minta izin dulu lah, jangan langsung kita khotbahi orang tua kita kan, padahal diri kita belum bagus kan gitu kan. Murid-murid yang Bapak ajarkan, Bapak melihat sejauh mana sih antusias mereka mempelajari agama Permalim ini Pak? Memang kalau antusias memang masih kurang, karena bahasa di dalam agama Malim itu kan bahasa Batak kuno, itu susah dimengerti, memang masih kurang kalau untuk belajarnya orang itu, karena susah dimengerti bahasa Batak kuno lah. Itu tantangan lah pastinya kan, ketika siswa tidak antusias karena ya bahasa kuno tadi. Itu Bapak mengatasinya seperti apa Pak? Kalau untuk mengatasinya kan aku juga karena masih anak muda kan susah aku juga susah menerjemahkannya itu. Kadang kalau pas ada acara malam Sabtu gitu kan, siap acara gereja kan, kami kumpul-kumpul diskusi lah sama orang tua gitu. Begitulah caranya kuat. Kadang orang itu menanya sama orang, apa artinya kata ini, apa artinya ini. Jadi kalau udah tahu artinya kan mereka antusias, baru antusias dia itu. Tapi nggak semua, sebagian yang mau belajar. Sebagian cuma sekedar aja. Dulu Ugamo Malim tak punya ruang di pendidikan formal. Kini
perlahan mulai diterima. Kalau untuk kurikulum belum ada. Jadi kalau kami itu belajarnya dari satu buku, dia namanya buku perguruan namanya. Jadi satu itu aja, itu masuk pedoman kami. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama dia materinya kan. Karena kan termasuk minoritasnya kami di sekolah permalim kan gitu kan. Jadi termasuk di sana orangnya walaupun beda-beda agama, contohnya ada Kristen, ada Islam gitu kan. Welcome semua orang itu sama kami. Ya gitu. Jadi itu pengalaman berharga itu. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap dunia pendidikan sebelumnya ketika Bapak lah waktu SMA, itu berarti belum ada guru permalim dong kan Pak? Ketika SMP juga ketika SD. Bagaimana sih pandangan Bapak terkait peran dunia pendidikan pada saat itu? Sebelum itu belum ada, cuman contohnya kan kayak nilai kami kan nilai agama kan dari perkumpulan di gereja kan dikasih, dari situ kan nilai yang dikasih kan, cuman sekedar dikasih. Terus waktu aku kelas 2 SMA kan kutanya sama kepala sekolah gitu kan, Pak, ini di dalam undang-undang kan ada setiap orang itu wajib menganut agama masing-masing. Saya punya agama ini Pak, boleh saya ibadah tiap hari Sabtu kan sekolah kan dulu kan, boleh saya ibadah tiap hari Sabtu Pak? Bilang kan boleh. Bagaimana sih Pak peran dunia pendidikan dalam menjaga keberadaan Ugamo Malim saat ini? Kalau menjaga itu kan contoh kecilnya waktu di sekolah kan tiap hari pagi itu kan ada ibadah juga kan. Ya, itu kan ada nanti hari ini di Kristen yang buat ibadah, hari ini apa kan Islam. Kami dibuat tiap hari Sabtu buat ibadah kan gitu kan. Itu termasuk juga untuk biar orang-orang juga tahu bahwa agama Parmalim itu ada. Itulah contohnya buat ibadah tiap hari Sabtu di sekolah. Haryanto Napitupulu juga aktif di media sosial. Melalui akun Facebook dan TikTok-nya, ia rutin menulis mengenai ajaran Ugamo Malim. Karena aku juga kan dari orang awam yang nggak paham tentang permeli demikian. Jadi sebagai penganut, awak juga berusaha sebagai pemaham. Orang yang betul-betul paham dengan ajaran agama itu bukan hanya sekedar penganut itu. Dan karena aku pernah di sudut pandang lain menibdangi Parmelimon, tentunya adanya keinginan yang besar di hati awak. Karena apapun katanya literatur yang ada yang menjelaskan tentang Parmelim itu semua dibuat orang yang di luar Parmelim. Tentunya banyaklah narasi-narasi yang nggak pas menurut awak, yang nggak sesuai dengan ajaran Ugamo Malim itu, dan asumsi-asumsi yang apa juga, pandangan-pandangan yang setengah-setengah. Melalui itu banyak orang-orang yang nggak tahu menahu tentang Ugamo Malim ini juga jadi bertanya ke awak gitu, dan yang mengetahui ya gitu aja pun awak udah senang. Gimana dengan netizen yang bertingkah haters gitu loh Bang, yang jadinya mengecam gitu? Kalau dalam enggak peduli juga enggak, tapi aku lebih ke kasihan. Kenapa? Ada umpamanya itu kalau di orang Batak Toba, songo tehya lobu dinogu saya mangutor pinasidik saya mangihut, katanya. Di mana lah orang itu dinogu? Kalau dinogu itu dibilang dituntun, mangutor yang memberontak kan. Pinasidik saya mangihut, dia mahalak batahi nama ngutor kan, itunya orang Batak masih menyematkan marga, yang masih marhata Batak Toba dan lain sebagainya, masih pakai ulus apa dengan bangganya gitu. Tapi asal muasalnya ini kok nggak dihargai gitu. Apapun katanya, Hamelimon itu adalah Habatahun itu adalah Hamelimon. Hamelimon lah representasi punya Habatahun itu, dan itulah garda terdepan kelestarian budaya Batak. Karena di dalam Hamelimon itunya nilai-nilai tradisi, banyak falsafah, spiritualnya orang Batak itu bagaimana.
Kalau untuk stigma itu banyak. Waktu itu pernah aku dengar permalim itu sepele bego katanya. Banyak gitu. Iya. Karena mungkin orang itu lihat menyembah-nyembah pohon. Ada yang mereka lihat gitu menyembah pohon, menyembah hewan gitu. Kan ada gitu kan. Tapi orang itu yang bilangin nggak tahu bahwa melalui ini kita sampaikan doa kita yang maha kuasa gitu. Pertama-tama yang malu waktu SD. Waktu SD situ kan karena belum pemikiran kita kan masih anak-anak gitu kan. Jadi malu pertama-tama bilang permalim itu. Tapi setelah SMP baru mulai nampak permalim udah mulai diketahui orang. Ya karena aku juga nggak tahu permalim itu nggak tahu juga atau gimana. Karena waktu SD kami masih belajar agama Kristen di sekolah. Belum agama permalim dulu. Yang membuat siut akar generasi muda kan dikit-dikit cuman nonjol dikit lah permalim ini, begininya itu begitunya itu, datanglah orang dibawa-bawanya lah ayat-ayat dan ini dibawa ayat kitab suci, berusahalah menafsirkan agama malim ini dari takaran agamanya sendiri, dipaksakan dari kacamatanya. Sama aja sih ajarannya, yang membedakan paling di konsep pemahamannya itu sama isi panganan di makanan ini. Ya ajarannya menurutku sarupa hati kosar do. Ya sama-sama kebaikan gitu. Kalau untuk saran saya kan untuk anak-anak muda kayak kami kan jangan malu sebagai yang permalim, walaupun minoritas, jangan malu sebagai yang permalim. Kalau harapannya kan sebenarnya udah untuk guru kalau belajar di sekolah udah bisa juga kan, baru kelas 1 juga diperbolehkan ibadah. Sebenarnya untuk itu juga udah besar kali, udah senang kali rasanya kalau permintaan untuk pemerintah itu. Kalau harapan saya tentang agama malim ini, yang seperti kita tahu kan udah disahkan nih bahwasanya peringatan penghayat itu di tanggal 13 Juli. Harapannya ya disetarakan dengan agama-agama lain, ibaratnya jadi libur nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tidak ada lagi yang namanya agama minoritas, mayoritas, apa segala macam. Karena mindset kita di masyarakat kan, aku nih agama mayoritas, aku ini agama minoritas. Dihilangkan itu semua. Karena kita kan suku bangsa kan sama, satunya semua. Ika Tunggal Ika. Dan harapannya ke anak muda tadi ya lebih ya melihatlah, karena kan kita punya suku kita sendiri, budaya kita sendiri, ya penghayat kepercayaan seperti salah satunya permalim itu dari tanah bangsa Batak, ibaratnya seperti itulah. Harapannya lebih diperhatikan lah nilai-nilai leluhurnya yang dulu. Ya berarti itulah ya Pak pesannya, ya jangan malu jangan sebagai permalim. Nah mungkin untuk yang non permalim sendiri Pak, Kita sama Muslim juga, sama Kristen juga, kita sama. Kan sebagian ada menganggap agama itu yang paling benar, itu salah. Sebenarnya agama itu semua benar. Tergantung kita ya. Saling yakin kepercayaan masing-masing lah, tapi tetap menghormati satu sama lain itunya. Dan akarnya ini Hemelimun ini ya sama-sama lah Badimudimuton melestarikan, menjaga setidaknya. Nggak bisa menjaga, melestarikan, setidaknya menghormati. Agama malim memang bukan mayoritas, tetapi bagi mereka yang menjalaninya, ini bukan soal jumlah. Ini soal menemukan, bertahan, dan tetap menjaga penghayatan hidupnya.